Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini Nyai Satria berada di Candi Prambanan. Ikuti terus perjalanan Nyai Satria. Oke, terima kasih. Sugeng Rahayu. Rahayu. Nggih, kalih Romo Purwanto. Romo Purwanto yang bertugas di Sanggar Pemujaan Siwa Buddha Prambanan, nggih. Nggih, sebenarnya ini kan menjadi satu kesatuan dengan Candi Prambanan. Nggih. Jadi dulu ceritanya sebelum umat Hindu mendapatkan akses untuk bisa bersembahyang di Mandala 1 Candi Prambanan, umat Hindu diarahkan untuk bersembahyang di Sanggar Pamujaan ini. Tapi sejak awal tahun 2023 dengan adanya MOU 4 Menteri dan 2 Gubernur, Candi Prambanan sudah disepakati menjadi tempat ibadah umat Hindu Indonesia dan dunia. Sehingga kami umat Hindu melaksanakan persembahyangan itu di Mandala 1 di Candi Prambanan. Dan tempat ini juga tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, sehingga ada kalanya kami dan beberapa umat juga mengaturkan puja sembahyang di sanggar ini sebagai satu kesatuan dengan Candi Prambanan. Seperti itu, Mbak. Seperti itu. Jadi kalau yang mau bersembahyang di sini tidak hanya dari mungkin dari agama tertentu, nggih. Bisa untuk semua lapisan ya. Nggih. Kan sekarang ada kepercayaan Kapitayan, Kejawen, itu juga bisa untuk bersembahyang di tempat ini. Bahkan untuk bersembahyang atau mengaturkan bakti di Candi Prambanan pun kita sangat terbuka, karena Candi Prambanan ini kan sebagai peninggalan peradaban Siwa Buddha sebenarnya pada waktu itu sebelum berkembangnya agama-agama yang ada di Nusantara ini. Dan di sana ajaran keyakinan, kapitayan, kepercayaan itu kan mendominasi pada zaman itu, sehingga dengan adanya Siwa Buddha, masyarakat bisa memahami konteks ketuhanan dan konteks kehidupan itu menjadi lebih sempurna, sehingga sampai hari ini pun kami yakin ajaran-ajaran kapitayan, kepercayaan, animisme, dinamisme ini masih tumbuh subur, sehingga kita tetap memberikan ruang kepada siapapun, karena ini kan kaitannya dengan hakikat kehidupan, spirit, ada nilai spiritual di sana, sehingga kita tidak menutup kemungkinan siapapun dipersilahkan untuk bersembahyang, berdoa, beribadah di tempat ini dan di Candi Prambanan. Oh, ngaten. Bahkan ini candi yang paling tertua, nggih. Betul. Dari urutan-urutan candi itu Prambanan itu bagian dari apa itu namanya keajaiban dunia, nggih. Betul. Kalau Candi Prambanan ini sebenarnya kan dibangun oleh Wangsa Sanjaya pada waktu itu oleh Raja Rakai Pikatan pada tahun 856 Masehi. Dan sebelum itu sebenarnya sudah ada candi-candi di masa Kalingga. Pada waktu Ratu Sima menjadi Raja Kalingga, itu kan sudah ada situs-situs yang ada di Gunung Wukir, yang ada di Gedong Songo, di Dieng. Itu kan sebenarnya kalau melihat peradaban kerajaan Kalingganya kan lebih tua. Nah, di era yang lebih baru, di abad ke-8 itulah mulai
adanya kerajaan Medang Mataram pada waktu itu yang dibangun oleh Rakai Pikatan dengan pernikahan dengan Wangsa Sailendra. Pada waktu itu Dyah Ayu Pramodawardhani kan melahirkan tatanan kehidupan Siwa Buddha yang baru di Medang Mataram pada waktu itu, sehingga terbangunlah candi-candi Hindu dan candi Buddha seperti Candi Prambanan, Candi Sewu. Tapi sebelumnya Candi Borobudur itu sebenarnya sudah lebih dulu. Tetapi tidak ada prasasti yang menyebutkan secara pasti tahun berapa Candi Borobudur itu dibangun. Tapi kalau di Candi Prambanan ini kan ada prasasti Siwagerha yang memang benar-benar menunjukkan bahwa candi ini dibangun oleh Wangsa Sanjaya dengan awal berdirinya dibangun oleh Rakai Pikatan pada waktu itu, Mbak. Oh, berarti itu silsilah ataupun sejarahnya jelas ya kalau di Candi Prambanan. Lebih jelas dengan dibuktikan arkeologi. Biksu Brahma ini. Ini dewa. Kalau kita melihat ini, sebenarnya ini adalah miniatur dari arca-arca atau pralingga yang ada di Candi Prambanan. Candi Prambanan itu kan di Candi Induk itu kan ada 3 candi besar. Yang paling tengah itu kan Candi Siwa, itu dengan melinggihkan Batara atau Dewa Siwa yang ada di tengah. Itu adalah Dewa Siwa yang ada di Candi Prambanan itu Siwa Mahadewa. Nah, di sebelah selatannya dari candi itu, artinya di sebelah kanannya ini Dewa Brahma. Dewa Brahma. Nah, ini sebagai pencipta alam semesta. Paling tinggi. Tidak ada dewa yang paling tinggi. Tapi kalau dalam konteks ajaran Siwa, itu Dewa Siwalah yang tertinggi. Sebagai pusat dari kosmik pemujaan itu Dewa Siwa. Sehingga beliau candinya paling besar, paling tinggi, dan beliau ada di tengah. Nah, di sebelah kirinya, kalau di candi itu sebelah utaranya, itu adalah Dewa Wisnu, sebagai pemelihara alam semesta. Dalam kontekstual ajaran budaya di Nusantara, Dewa Wisnu itu dekat sekali dengan yang Betara Ismoyo atau Semar. Jadi yang Semar itu adalah perwujudan dari Dewa Wisnu, karena beliaulah yang memelihara momong alam semesta, alam manusia ini. Dan di sini dilinggihkan beliau. Nah, yang paling depan ini adalah Linggayoni. Ini Linggayoni. Karena di peradaban Hindu Nusantara, sebelum kita mengenal yang namanya arca, itu Linggayoni itulah sebagai simbol dari Bapak Akasa dan Ibu Pertiwi. Nah, pertemuan antara Bapak Akasa dengan Ibu Pertiwi inilah yang akan melahirkan kesejahteraan, kehidupan, kemanusiaan. Itu adalah simbol dari pertemuan antara Akasa dengan bumi. Jadi Akasa dengan bumi itu ibaratnya sudah ada sejak peradaban dari Kalingga, itu sudah ada, dan sampai dengan peradaban di Majapahit pun itu masih ada. Nah, ketika evolusi agama Hindu dari Jawa ke Jawa Timur terus ke Bali, Linggayoni ini sudah semakin sudah semakin disumirkan, artinya sifat maya dari ketuhanan itu yang tadinya Linggayoni berbentuk dengan arca, hari ini berubah dengan Padmasana. Begitu, dan kebetulan ada beliau, Ibu sinten Bu Asuh? Bu Ning Sri Rahayu atau Bunyoman Armada. Buning Sri Rahayu atau Bunyoman Armada. Beliau akan lebih menjelaskan awal dan sejarahnya ini, adanya Sanggar Pamujan menika. Nggih Bu, bisa dijelaskan Bu, tadi bisa disambung dari cuma ada ini tempat-tempat tamu-tamu maunya dulu membuat pendopo untuk tamu VIP gitulah. Nah, terus waktu itu minta izin ke Departemen Budaya dan Balai Pelestarian Kebudayaan. Pelestarian dan Kebudayaan. Terus ya itu saya diajak untuk berembuk gitu di
mana namanya bagian taman ya, taman PT Taman Wisata ya, Candi PT Taman Prambanan. Wisata. Kemudian kita minta untuk diberi tempat gitu, maunya di ring 3, tapi kalau ring 3 kan terhalangi ya. Terus ini minta yang ini kan ring 1 ini. Ring 1 Nah terus saya pikir gini kan bisa melihat langsung gitu. Saya bilang sama Pak Yuda karena sini aja yang sudah ada ininya gitu. Berarti sebelum ada ini sudah ada rumah-rumah. Ini dulu Iya, gazebo. Oh, gazebo nggih. Gazebo Ya, saja. terus ini anu kan perwujudan Tuhan Nggih, Bu. Brahma Wisnu Siwa. Nggih. Jadi dianukan di sini yang ngumpet itu ide pedanda sebali tianyar amrimbawe. Itu ya. Ya saya juga bilang gitu. Ide pedanda saja nanti yang anukan gitu. Itu pedanda istri masih di sini ada tadi saya ketemu. Iya. Jadi cikal bakalnya apa itu tadi Sanggar Pamujan. Ya. Itu tadi awal ceritanya begitu nggih, Romo. Nggih, Ya. betul. Karena memang dulu umat Hindu yang Tirtayatra sembahyang ini kan sulit untuk dapat akses ke Mandala 1 gitu. Jadi minta diberikan ruang bagi umat Hindu yang bersembahyang bertirtayatra, dan waktu itu ya difasilitasi Bu Nuning ini dari STHD dari Solo, dan kebetulan bertemu dengan Gusti Arya Widakarna ini salah satu DPD dari Bali yang ya menginisiasi pertemuan-pertemuan, akhirnya terbangunlah tempat ini. Iya. Tuh. Berarti prosesnya juga ini ya, Bu. Kebetulan kok semua pejabat-pejabat itu oke gitu nggih. Jadi ini tempat untuk meditasi lah. Nggih, pas banget kalau di sini tempatnya untuk Sanggar Pamujan atau untuk meditasi. Meditasi. Jadi bisa melihat ke segala Langsung, langsung. iya. Nggih, kalau di ring Di 3 atau Di luar area. ya, itu kan sudah kayak Terlalu kesakralannya nggih kurang. Iya, iya. Ya, terima kasih Romo Pur nggih Nggih, sudah berbincang-bincang, nggih, Mbak sudah Nur, memberikan Mbak Nur. penjelasan Nggih. sama Ibu Sinten tadi? Ibu Nuning ini juga jadi lebih mahasiswa saya. Guru saya ini nih. ibu dosen Iya. semuanya. Nggih. Jadi nanti kalau kalian kurang jelas dengan penjelasan beliau Romo Pur juga Ibu Nuning nanti bisa Calling-calling. iya bisa kasih kolom komentar di kolom komentar Maisa ya. Oke, matur nuwun. Nanti kita akan Sama-sama. lanjut ke dalam ke sana ke tenda nggih. Iya. Dan selalu gimana? Kalau mau Ke Candi Prambanan. mau meditasi di sini monggo Oke, siap. Dan untuk selengkapnya ikuti terus perjalanan Nyai Satria di episode Upacara Taur Agung Tawur Kesana. Kesange. Tawur Kesange Candi Prambanan. Prambanan. Ya, Nggih. menjelang tahun baru Saka. Nggih. Nyepi, hari raya Nyepi. Matur sembanuwun nggih Ibu. Ini dengan Mister siapa? Seliringan. Mister siapa? Your name. Garis. Siapa? Bipin. Substansi Kanjeng Ratu Alif Abdur Sahabatnya ini Nyai Satria Kontak Sirpi bertemu dengan Ketawang wisatawan Sang asing Indo, dari India. Beliau Kepada adalah Mister Aturaken Mister siapa? Kesan My name is Vipin. Pisuk-suk tunjuk Ya. dumateng para luhur Mister bumi. Filipin dari India. Ya, Dan India. dia titiknya mana? India in Kerala ya, provinsi Candi Kerala. Brahma Wisnu Jiwa. Oh, sudah sering Sakirti ritual Ketawang seperti Sang ini. Idoyo Berapa kali? Sini maybe Bapak Katuran Kesan maybe Laksan 10. Cipto 10. Urti. Oh, selalu mengikuti ritual acara di PB 10. Luar biasa. Apa ya?
kesan. Ya, Kesannya gimana kesannya? aku stay in Gunung Gudel ya. Gunung Gudel Kota Wonosari. Oh, Gunung Kidul Iya. Wonosari, Iya, iya. tinggal di sana. Ya, Oh. Mr. Bilbina tinggal di Gunung Kidul Wonosari, guys. Luar biasa. Ternyata kebudayaan kita bisa mengundang wisatawan tertarik dengan budaya kita. Jadi kalian orang lain aja dari negara lain aja menghormati setiap adat ritual acara. Bagi kalian, yuk kita lestarikan budaya kita untuk semakin maju dan semakin bisa dinikmati ke segala mancanegara. Rayu, rayu. Thank you ya. Ya, oke. Thank you. Wilujengan Bapak Agung Kiblat Sekawan akan dilakukan penanaman Banten Bekaka ke hadapan Yuang Ibu Pertiwi yang akan dilakukan penanaman Bekaka pada kesempatan hari ini, yaitu di depan Pawidan. Mohon para pinandita yang masih duduk, yang istri juga silakan membantu. Para pinandita pemangku istri silakan membantu juga untuk membersihkan dusta wang supade ke umat. Saya mohon kepada Pak Jagabaya, umat tidak boleh di depan Pak Balai Pewedan. Silakan. Silakan tunas itu wang supade langsung ke pemangku kami. Sama saja. Nanti kalau ini dilepas, ini semua seperti tahun kemarin. Silakan, Jagabaya. Boleh diselesaikan dulu untuk operator dan video, nanti baru Batasnya seperti ini, Mas.
Acara sudah selesai nih, pengambilan sesaji lagi nih, dan dinamai dengan banten, diambil oleh para umat yang tadi sudah bawa, sekarang sudah mulai diambil guys. Dan itu beliau-beliau pemangku Allah yang memimpin prosesi yang tidak membawa kartu jangan sampai sesajen dari Nun sewu panjenengan dipun beto kanjeng. guys. Mlebu. Aku duduk gas dulu. Apa harus njowo? Ini namanya banten ya? Ya, Banten sama Banten. Jadi kalau ini sajen. Nah, yang nama Banten. Niku kan Ibu, niku. Ibu Kanjeng. Nah, Banten ini yang ini adalah dari umat Hindu, dari PHDI maupun dari Kejawen. Yang ini dari Keraton Kasunanan Solo dan Mangkunegaran. Dari Maka Kasunanan ada jenang Ibu Kanjeng Dewi Kencono itu khusus dari Ratu Kidul yang diwujudkan dan nyata, dan ini adalah sesaji bangun yang dari era Majapahit yang belum pernah diperlihatkan, sekarang bisa disaksikan. Dulu di masa lalu ini asli, mungkin di era sekarang ada yang mungkin agak berbeda, tetapi ini negara kita itu aslinya sesajennya seperti ini ya? Mojopahit ya. Ini sesajennya Mojopahit asli. Ada yang tidak sama dengan dahulu karena mungkin bahannya di masa lalu nggak ada, diganti yang mirip, tapi ini kebanyakan ini sesuai atau ada kedekatan kemiripan dengan masa lalu di era Majapahit. Terima kasih dari channel apa namanya? Nyai Satria. Nyai Satria yang di tahun ini tepat 500 tahun. Tepat 500 tahun. Channel Nyai Satria di acara Tawur Sanga. Tawur Sanga Dan bertepatan dengan 500 tahun. Dan besok sudah Ramadan, dan bulan berikutnya adalah dari Nasrani dan dari channel panjenengan sangat beruntung sekali. Kami juga terima kasih, dan sekali lagi tidak ada kata yang bisa mengungkapkan terima kasih lebih dari itu, tapi matur sembah nuwun. Sami-sami dari channel Nyai Satria juga mengucapkan matur sembah nuwun, rayu. Kali Bapak Sinten? Kanjeng Raden Noto Subrongko, KRT Noto Subrongko. Nggih, matur sembah nuwun Kanjeng. Ayu. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun. Di tahun menika derek. Mboten raton suruh dalem nggih ngene. Mau sidang. Matur sembah nuwun. Yo, yang mau syuting, yang ikut PG silakan mengambil. Jangan semua ya Mas ya. Nanti kita ikut bagi juga yang ada di sana. Kita akan bagi juga yang ada di sana. Oke. Oke, sudah. Oke, cukup. Cukup. Ayo bapak-bapak yang akan mengangkatnya, kita ikut rombongan itu juga. Kita akan mengarahnya juga bareng-bareng yuk. Ayo terakhir yuk. Diangkat bareng-bareng yuk. Hati-hati. Hari ini baik. Sudah siap. Siapa itu untuk peserta? Monggo silakan bapak-bapak.
Mari kita angkat. Bu. Oh, tentang Ibu. Oh, nonton Ibu. Yuk, monggo. 1, depan. Bapak Ibu semua kita akan mengikuti rombongan yang ada di belakang ya. Kita bersama-sama mengikuti. Oke. Oke, kita belok kanan. Ayo peserta dari package bisa ikut video juga, bisa ikut angkat juga. Boleh diikuti? Silakan. Kita melanjutkan ke lokasi selanjutnya. Permisi, buka dulu jalannya sebentar. Buka lagi. Buka. Permisi. Oke. Kiri. Agak jadul kok. Oke sahabat Nyai, di akhir acara akhirnya selesai sudah acara dari semuanya. Di paripurna ini Nyai Satria mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Dan selalu Nyai Satria minta dukungan dengan cara like, comment, share, and subscribe. Matur nuwun, rahayu. Tersebut.